Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sesiku bacaku, kali ini saya tidak membaca sebetulnya, tetapi berbagi tentang sinematografi. Kebetulan ada pengalaman menggarap 2 film panjang layar lebar bioskop. Yakni pertama film Lawan Takdir, kemudian film Supporter Masuk Pesantren. Begitu mau masuk ke dalam produksi film yang ketiga, Pesawat Kertas, tiba-tiba pandemi ini, COVID-19 datang memapar kita seluruh dunia, dan kemudian itu terpending. Semoga setelah selesai pandemi akan bisa kita lanjutkan. Oke, ini sebagai ruang berbagi sinematografi, tidak menggurui, hanya sebatas sharing ide, sharing pikiran. Karena sebetulnya ini murni adalah apa yang ada di kepala saya berdasarkan praktek di lapangan yang telah saya lakukan. Sejatinya dalam film itu ada 3 sutradara. Yang pertama adalah sutradara cerita itu sendiri, kemudian yang kedua adalah sutradara gambar, dan yang ketiga adalah sutradara suara. Masing-masing memiliki ranah yang berbeda dan seharusnya atau sejatinya tidak boleh saling mendahului. Jadi sesama sutradara tidak boleh saling mendahului, tidak boleh saling memasuki wilayah prerogatif masing-masing. Kenapa? Karena film sinema itu adalah kerja kolektif. Seperti kalau pesepak bola misalnya, seorang pemain bertahan, ya tugasnya bertahan, walaupun sesekali dia bisa saja masuk membantu untuk menyerang dan menciptakan gol, tetapi tugas utamanya adalah bertahan. Seperti itulah juga di dalam film, sutradara cerita itu harus kukuh di dalam mengasah ide ceritanya, konten cerita, kedalaman naskah, dan seterusnya. Sutradara gambar itu biasa kita sebut dengan director of photography, direkturnya fotografi. Jadi bukan videografi tetapi fotografi. Sementara yang ketiga adalah sutradara suara. Biasa juga di dalam film, kalau kita melihat film, di endingnya itu tertulis sound director, sutradara suara. 3 sutradara inilah yang berkolaborasi membentuk sebuah film, apakah menghasilkan sesuatu yang apik atau tidak. Salah satu dari 3 sutradara ini bekerja lemah, maka besar kemungkinan film itu akan menjadi minor secara umum. Contoh misalnya, ketika cerita sudah cukup bagus, tetapi gambar tidak sesuai komposisi, di mana-mana kita menyebutnya bocor, maka penonton akan kebingungan dan tentu akan merasa bahwa kok saya seperti membaca buku, tidak sedang menonton film. Atau sebaliknya, gambar bagus, cerita juga dalam, tetapi kemudian sound, suaranya tidak membawa atmosfer penonton ke dalam gambar dan cerita film itu sendiri, maka biasanya juga menjadi minor buat film itu sendiri. Ada yang bertanya ke saya, apa betul film itu sangat membutuhkan suara untuk meningkatkan kualitasnya? Saya menjawabnya ringkas saja. Silahkan Anda tonton film yang terbaik menurut Anda, kemudian hilangkan suaranya. Tentu menjadi tidak menarik dan tidak layak menjadi film yang bagus, bahkan menurut Anda sendiri. Begitupun dengan sistem tata suara yang bagus. Film A misalnya mendapatkan kategori nominasi sebagai
suara latar, musik, atmosfer, dan bla 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 yang berkaitan dengan suara yang berkaitan dengan film itu terbaik. Karena terbaik, silahkan Anda tonton kembali. Suaranya ini suara terbaik. Tetapi jangan melihat gambarnya atau matikan gambarnya, suaranya saja. Tentu juga menjadi bingung gitu. Karena akhirnya kita seakan mendengar serial radio. Saya ingat di beberapa waktu lalu ketika zaman kita belum terlalu familiar dengan film televisi, kita sering mendengar drama-drama kolosal di radio dan bayang-bayangkan seperti apa. Nah, di situ kedalaman atau kekuatan seorang sutradara suara sebetulnya. Kalau dia punya kemampuan untuk memancing pendengar untuk kemudian larut di dalam sebuah cerita, itu sudah menjadi modal tersendiri buat seorang sutradara suara. Sutradara gambar tugasnya adalah mengatur komposisi, cahaya, fokus, gambar tidak boleh buram, gambar tidak boleh kepotong, gambar, pokoknya dia menjadi sesuatu yang saya menyebutnya yang paling ideal itu adalah mata jurnalis. Jadi kalau dia punya kepekaan jurnalis yang kemudian dipadukan dengan estetika film, dia juga seniman, dia juga seorang yang suka mencoret, melukis, dan seterusnya, terbiasa dengan komposisi, terbiasa dengan adukan warna, itu menjadi modal tersendiri buat seorang sutradara gambar, director of photography. Ada catatan kecil tentang director of photography, disebut DOP. P itu bukan video, bukan V, tetapi fotografi. Jadi sutradara gambar itu sejatinya adalah seorang fotografer, bukan seorang videografer. Videografer itu adalah salah satu dari asisten fotografi itu sendiri. Jadi seorang DOP sebetulnya pada waktu produksi itu tidak lagi terlalu banyak bekerja, tetapi lebih menjob deskripsikan asisten-asistennya untuk bekerja, menuangkan ide yang sudah dia kutip, dia jepret di dalam frame-frame foto yang dia lakukan. Dulu kita mengenal istilah storyboard, tapi untuk saat sekarang dengan kemajuan digital fotografi, hal tersebut tidak lagi menjadi sebuah keharusan karena foto sekarang menjadi sesuatu yang cukup murah gitu. Kita menjepret sana sini, hasilnya kemudian disusun, yang kita setujui oke, yang tidak kita buang, kemudian yang disetujui itu pun masih bisa diedit, dikomposisi, diatur sedemikian rupa warnanya dan seterusnya. Kemudian dia sudah bisa menghasilkan susunan-susunan gambar seperti storyboard, atau sederhananya kita bisa menyusun seperti komik. Ketika komik itu sudah tersusun berdasarkan hasil dari jepretan foto kita, sebetulnya itu sudah sesuatu storyboard yang standar, bahkan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika itu digarap dengan cukup baik. Dan yang paling pertama tadi, sutradara yang terakhir, yang pertama saya sebut adalah sutradara cerita. Sutradara cerita biasanya juga bertugas sebagai sutradara umum dari sebuah produksi film. Sutradara umum inilah yang menjadi baterai dari film itu. Jadi ketika dia low, maka filmnya juga akan low. Ketika dia full baterai, film juga akan bergerak secara full. Sutradara cerita lah ini yang akan mengatur. Biasanya dia didampingi oleh beberapa orang asisten sutradara 1, 2, dan seterusnya tergantung kebutuhan dari si sutradara itu sendiri. Tugas utamanya satu, memastikan ceritanya dalam, naskahnya baik, adegannya pas, seimbang, bisa mengatur ritme, kapan dia akan mencapai puncak, penonton tersenyum, kemudian kapan dia mencapai puncak, penonton dibawa untuk larut dalam kesedihan, dalam nostalgia, dan seterusnya. Nah, sutradara cerita inilah yang kemudian menanggung beban terbesar di dalam sebuah film. Saya kembali di awal, sejatinya di dalam film ada 3 sutradara cerita itu sendiri, sutradara gambar, dan sutradara
suara. Tetapi ketika film telah selesai, ditonton oleh orang banyak, orang kemudian tidak mau tahu bahwa di dalam film itu sebetulnya ada 3 sutradara. Ketika gambar jelek, komposisinya tidak bagus, buram, pencahayaannya tidak bagus, penonton hanya akan berkata seperti ini, filmnya kok jelek ya? Sutradaranya siapa sih? Yang dimaksud itu sutradara cerita. Padahal yang salah sutradara gambar. Contoh lain misalnya, penonton asik atau merasa suka di awal dengan film, kemudian mulai terganggu dengan komposisi suara, musik, dialog yang bocor atau tidak balance, tidak seimbang antara suara yang jauh, suara yang dekat. Kemudian penonton bilang, sayang ya, filmnya bagus tetapi suaranya tidak bagus. Sutradaranya siapa ya? Nah, yang dimaksud oleh penonton itu, yang dituju adalah sutradara cerita, bukan sutradara suara. Nah, semoga hal ini menjadi pengantar buat kita semua untuk memahami bahwa di dalam film ada 3 sutradara sejatinya, sutradara cerita, sutradara gambar, dan sutradara suara. Terima kasih. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca-bacaku